Semoga kalian baik-baik saja di sana. Tema kali ini adalah kapan dia mengungkapkan perasaannya. Seperti biasa, saya ingatkan ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak, ya ambil sisi positifnya saja. Dan tema kali ini adalah request dari Umi Funky. Semoga bermanfaat ya buat kamu dan buat yang lainnya juga. Ya, kartunya sudah saya tebar. Ya, sepertinya kalau dari kartunya ini kondisi dia masih dalam kondisi yang ya secara emosional, secara apa namanya ya. Intinya gini. Bisa jadi dia sedang menghadapi satu masalah, dimana masalah ini membuat apa namanya ya, cukup menguras emosi dia, menguras energi dia gitu. Dan di sini dia benar-benar membutuhkan satu kestabilan atas kondisi yang sedang dihadapi gitu. Nah, kemungkinan gini ya, secara garis besar gini, dia justru posisinya sekarang lagi butuh pertolongan ya, secara emosional gitu, supaya apa namanya ya kata lainnya dia sedang membutuhkan satu dukungan, satu support gitu. Nah, kalau misalkan gimana ya, ya intinya dia lagi masa rekonsiliasi diri ya, maksudnya dia sedang memiliki banyak hal yang berkecamuk di dalam dirinya gitu. Mungkin ada satu persoalan yang membuat dia cukup apa namanya menguras emosi dia. Kalau misalkan ini berkaitan dengan kamu ya, emosi dia ini berkaitan dengan kamu, bisa jadi ini ada sesuatu hal di dalam diri kamu yang menurut dia itu perlu diperbaiki. Seperti ada kemungkinan di mata dia kamu ini orang yang mungkin di mata dia gitu ya, seperti egois. Ada ya egois ya, mementingkan diri sendiri, dan mungkin sedikit susah diajak berkompromi ya, atau susah dinasehati gitu, atau kata lainnya di mata dia kamu kemungkinan sedikit keras kepala gitu. Nah, ini yang membuat dia terkadang kesulitan untuk mengimbangi diri kamu gitu. Jadi beberapa hal bagaimana kamu di mata dia juga ya, salah satunya seperti itu gitu. Nah, mungkin masih ada hal-hal lain juga gitu ya yang membuat dia juga nggak kunjung mengungkapkan perasaan dia ke kamu ya, karena mungkin di mata dia ada masih banyak gitu ya, beberapa hal yang harus kamu rubah gitu ya. Mungkin itu jawabannya ada di diri kamu sendiri gitu, kamu cari sendiri gitu, hal-hal apa saja yang sekiranya di dalam diri kamu itu yang menurut dia itu nggak baik gitu, atau yang nggak dia suka gitu. Nah, di sini kalau memang kamu menginginkan satu perubahan sikap dia gitu ya, salah satunya mungkin jadi nggak kayak apa ya, nggak ngegantungin kamu, nggak membuat kamu bingung, atau tidak membuat posisi kamu menjadi tidak menentu ya. Nah, di sini ya harus ada perubahan juga gitu ya dari diri kamu yang diharapkan gitu ya. Kalau misalkan kamu sudah PDKT-nya sudah terlalu apa ya namanya, masa sudah akrab gitu ya, ya mungkin kamu bisa tanyakan langsung gitu ke dia hal apa saja yang di mata dia atau menurut dia itu
yang ada di diri kamu tuh yang harus diperbaiki gitu. Nah, ya kemungkinan orang yang kalian tanyakan ini mungkin tipe orang yang cukup selektif ya, atau mungkin bisa dibilang cukup dewasa juga, cukup teliti juga gitu. Jadi bisa juga dia orangnya juga cukup peka juga gitu ya, sensitif gitu. Jadi dia bisa merasakan atau melihat sesuatu gitu di diri kamu itu dengan cermat banget gitu ya, dengan teliti gitu. Dan dia juga mencari seseorang yang memang bisa mengimbangi dia juga gitu. Dan dia juga bisa mengimbangi kamu misalkan ya, kalau di sini yang memang sedang dibahas itu adalah kamu gitu. Maksudnya jadi ya intinya di sini ada satu hal yang menurut dia itu yang harus kamu perbaiki gitu. Supaya apa? Supaya didapatkan suatu kestabilan, keseimbangan gitu. Secara emosional, secara pikiran juga gitu. Jadi coba diperbaiki ya, diperbaiki. Nah, kalau misalkan dia sudah melihat ada satu perubahan di dalam diri kamu gitu ya, ya di saat itu juga dia akan mengungkapkan gitu, akan mengungkapkan perasaan dia gitu. Jadi kenapa dia belum mengungkapkan perasaan ke kamu ya, karena memang masih banyak hal-hal yang menurut dia yang harus diperbaiki gitu di diri kamu gitu. Ya tidak menutup kemungkinan ya itu tadi yang sudah saya sebutkan, kamu di mata dia ya egois juga, kemudian emosional juga. Ada juga kemungkinan kamu juga di mata dia mungkin masih seperti kekanak-kanakan gitu, susah dinasehati gitu. Nah jadi ya jawabannya ya ada di tangan kamu. Kalau memang kamu menginginkan dia segera mengungkapkan perasaannya ke kamu, ya kamu harus segera menunjukkan hal-hal positif atau perubahan-perubahan positif, dimana perubahan itu membuat dia menjadi yakin gitu bahwa kamu sudah siap gitu untuk diajak jalan bareng atau menjalin suatu hubungan gitu sama dia, seperti itu. Nah makanya di sini ada kartu pesan ide baru ya, bukalah pikiranmu dan perhatikan ide-ide baru yang datang padamu karena mereka adalah jawaban atas doamu. Nah di sini ditambahkan lagi dari kartu pesannya, kamu bisa melakukan pendekatan atau meyakinkan dia ya, yaitu dengan cara ya cobalah kamu tanya gitu, hobi dia apa atau makanan kesukaan dia apa, istilahnya perhatian gitu ya. Ya intinya untuk menunjukkan kamu care, kamu peduli ke dia gitu loh. Jadi perhatian kamu nantinya bisa membuat dia tumbuh rasa rasa yakin juga, rasa percaya juga bahwa kamu emang benar-benar bersungguh-sungguh sama dia gitu, nggak cuma iseng, nggak cuma main-main gitu. Karena ada kemungkinan orang yang kamu tanyakan di sini emang bukan orang yang mau sekedar iseng atau bermain-main ya. Kalau dari kartunya sih kebanyakan orang yang kamu tanyakan di sini adalah tipe orang yang serius gitu ya, orang yang nggak suka main-main sih gitu. Orangnya cukup perasa juga gitu. Dan ada sedikit ada sedikit emosional juga sih di sini gitu, sensitif gitu ya. Jadi orang sensitif itu kan ada plus dan minusnya. Di plusnya dia mudah merasakan segala sesuatu dari lingkungan sekitar gitu ya. Ya buruknya kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sensitifnya ini membuat dia menjadi gampang emosi, gampang marah juga gitu. Makanya di sini posisi dia juga sedang dalam posisi istilahnya mencoba menyelami dirinya sendiri juga, dan yang dia harapkan juga kamu begitu gitu. Jadi secara tidak langsung mengajak bersama-sama gitu. Dia juga nggak sepenuhnya menyalahkan kamu atau menjudge kamu, enggak sih gitu. Tapi di sini lebih ke seperti gini, dalam hati itu gini,
kamu sama aku tuh masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kira-kira seperti itu gitu. Ya cobalah gitu kamu sama dia cari waktu yang tepat ya untuk membicarakan semuanya gitu, hal apa saja yang dia nggak suka, dan kamu juga ungkapin ke dia hal apa saja yang kamu nggak suka. Nah di situ cobalah didiskusikan gitu, kalau memang eh, kamu sama dia sama-sama memiliki perasaan yang sama juga gitu ya. Nah jadi kalau memang kamu gitu misalkan memiliki satu pemikiran, oh aku tahu nih cara buat dia bahagia, oh aku tahu nih misalkan cara membuat dia percaya sama aku. Nah kalau itu muncul, ya udah, kalau kamu yakin ya lakukan aja gitu. Ya mungkin bisa dengan mendekati teman dekatnya dia gitu kan, apa sih yang dia suka, hobi dia apa gitu. Intinya berikan perhatian khusus buat dia gitu, dimana perhatian kamu itu membuat dia yakin bahwa kamu bersungguh-sungguh gitu sama dia, bukan cuma hanya coba-coba gitu ya. Nah ide baru yang muncul di kepalamu adalah jawaban atas doamu, sekalipun ide baru ini sangat berbeda dengan apa yang biasanya Anda lakukan sebelumnya. Kadang ide baru ini memaksa Anda keluar dari zona nyaman yang sudah membuat Anda terlalu lelah. Ya, yang dimaksud dari kartu pesan ini ya intinya, kalau misalkan kamu memiliki satu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalkan dalam pikiran kamu memiliki satu ide gitu ya, bahwa ide itu kamu yakini gitu bisa membuat dia mengalami satu perubahan gitu ya, meyakini kamu, percaya sama kamu gitu, bahwa kamu sama dia bisa jalan bareng, bisa sama-sama membuat nyaman misalkan gitu. Ya kamu harus bertindak gitu ya, kamu harus bertindak, jangan cuma hanya diam gitu loh, action istilahnya gitu. Sadari bahwa Anda tidak perlu keluar dari zona nyaman Anda, tetapi yang perlu Anda lakukan adalah memperluas zona nyaman ini. Pikirkan bagaimana ide baru ini bisa Anda jalankan dengan nyaman. Nah jadi kamu yang lebih tahu gitu ya, kira-kira cara seperti apa yang pas, yang nyaman buat kamu gitu ya, untuk bisa meyakinkan dia, intinya begitu. Orang bijak mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan melampaui kemampuan kita. Mintalah maka akan diberi, mintalah dari semesta segala hal yang dibutuhkan untuk membawa ide ini menuju keberhasilan. Bawalah dalam doa apakah ide baru ini selaras dengan tujuan hidupmu. Ide yang baik adalah ide yang membuatmu menjadi lebih baik dan bertumbuh, serta selaras dengan tujuan besar dalam hidupmu. Tahukah Anda jika ide baru dan cemerlang akan sering datang ketika Anda dalam kondisi rileks dan santai? Ya, dari kartu pesannya kemungkinan ada di antara kalian ini yang benar-benar dihantui rasa penasaran yang begitu cukup cukup besar ya mungkin ya. Jadi di sini kamu diminta untuk santai saja ya, relax, coba kendalikan diri kamu sendiri dulu, dibawa tenang, karena ya hanya dalam ketenangan gitu ya kamu bisa melihat dan mengevaluasi segala sesuatunya lebih jelas gitu. Dan di sini ada kemungkinan dua versi ya. Jadi kalau misalkan orang yang kamu tanyakan sudah belum sudah, maksudnya gini, kalau yang versi pertama, kalau misalkan orang yang kamu tanyakan memang sudah deket ya, melakukan PDKT istilahnya gitu. Tapi kalau misalkan orang yang kamu tanyakan di sini adalah yang baru sebatas ya kenal-kenal biasa gitu ya, belum deket-deket amat gitu ya, ya dia dalam kondisi masih mencoba untuk mengevaluasi dirinya sendiri ya, sedang mencoba untuk istilah lainnya mungkin healing juga gitu ya. Dia sedang melakukan banyak introspeksi diri juga ke dalam dirinya gitu ya, dimana ya dia mencoba untuk istilahnya gini, aku begini misalkan nih, ini dia,
aku begini, dia begitu. Nah kira-kira gimana gitu, dia lagi mempertimbangkan juga hal seperti itu. Nah jadi ya kesimpulannya hampir sama gitu. Jadi memang ada beberapa hal gitu ya di mata dia gitu, kamu itu masih belum bisa dikatakan apa ya, seimbang gitu ya menurut dia gitu. Karena di sisi lain dia menyadari kalau dia tuh orangnya oh ya, aku ini orangnya emosional, sensitif ya, terus apa namanya, terkadang suka bimbang juga gitu antara pikiran dan hati gitu. Orang bilang pelin plan gitu ya. Nah jadi baiknya dia ini, sosok yang kamu tanyakan di sini, dia memiliki satu keberanian gitu ya untuk mengakui, menyadari dan mencoba untuk merubah gitu ya hal-hal yang memang sekiranya tidak baik di dalam diri dia. Dia ada kemauan untuk merubah itu gitu, pelan-pelan gitu, ada kemauan ke sana gitu supaya mencapai kestabilan dalam pikiran dan hati dia gitu. Ya bagus ya orang yang kamu tanyakan di sini, berjiwa kesatria ya, maksudnya berani mengakui kekurangan diri dan kemudian mengambil satu tindakan untuk perubahan gitu. Itu sangat bagus gitu ya, daripada orang yang selalu mengaku dirinya benar gitu. Nah kalau orang selalu mengaku dirinya benar, ya otomatis dia tidak akan pernah ada satu keniatan untuk berubah gitu ya, karena merasa sudah benar gitu. Tapi ketika orang itu memang mengakui dan menyadari dengan setulus hati gitu kekurangan di dalam dirinya, dan kemudian dia melakukan perubahan, bertindak, ya itu sangat bagus gitu. Nah, jadi kamu ya yang menanyakan hal ini, ya kamu diminta untuk coba deh gitu, ide apa sih yang menurut kamu yang terbaik gitu ya, supaya permasalahan kamu ini bisa selesai seperti yang kamu inginkan. Jadi kayak misalkan di sini kan temanya intinya gini, kamu ingin supaya dia mengungkapkan perasaannya kamu secepatnya gitu kan ya. Di sini yaitu tadi saran dari kartunya gitu, coba kamu tanya gitu ke teman dekatnya atau ke siapa saja, kalau misalkan kamu punya ide, cari tahu gitu hal apa saja yang bisa membuat dia bahagia, hal apa saja yang membuat dia senang, terus kamu juga kasih dia perhatian lebih gitu ya. Nah di sini kamu harus yakin ya, kalau misalkan tujuan kamu ini dengan niat yang baik, kamu benar-benar tulus sayang sama dia gitu ya, tidak ada tujuan yang lain, ya alam semesta itu pasti akan memberikan kamu dukungan ya, memberikan kamu dukungan, kemudian kamu dapat merealisasikan apa yang kamu inginkan gitu, yaitu terkait perasaan kamu ke dia gitu ya. Jadi kesimpulannya, dia akan mengungkapkan perasaan kamu ya ketika kamu sudah melakukan satu perubahan-perubahan penting di diri kamu ya. Saya ulangi lagi, kalau misalkan kamu sudah deket gitu, misalkan ya sudah PDKT, sudah terjalin komunikasi gitu ya, ya kamu coba tanyakan ke dia gitu, hal apa saja yang menurut dia yang harus kamu perbaiki gitu. Dan setelah itu kamu berikan perhatian lebih ke dia ya, tanya kabar dia. Kalau misalkan dia dalam keadaan kesulitan, coba kamu bantu dia gitu. Karena kondisi dia sekarang ini memang sedang bertransformasi ya, istilahnya gitu. Sedang bertransformasi ya, transformasi ini, perubahan ini positif gitu ya, dari yang tidak baik ke baik gitu. Dan dia coba coba kuat ya untuk menghadapi proses transformasi dia ini. Nah jadi di sini kehadiran kamu ya seharusnya meringankan beban dia, membantu dia, mendukung dia gitu, bukan malah sebaliknya gitu ya. Ya jadi intinya kamu diminta untuk melakukan perubahan-perubahan sehingga membuat dia yakin ke kamu. Nah kamu coba ambil waktu sejenak ya, relax, santai, untuk untuk memikirkan semua pesan dari kartu ini ya. Kamu cari tahu sendiri ke dalam diri kamu,
kira-kira apa saja yang menurut dia yang harus diperbaiki di diri kamu itu, dan sisanya kamu berikan dia perhatian-perhatian lebih atau ide-ide apa sajalah yang menurut kamu itu bisa membuat dia nyaman sama kamu, percaya sama kamu, yakin sama kamu untuk bisa menjalin satu hubungan yang lebih dari seorang teman gitu ya. Udah itu aja, semoga dapat dimengerti. Bila ada kekurangan saya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada kamu yang sudah mendukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe ya. Salam damai.